Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para siswa sekalian yang saya cintai, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan sehingga bisa melakukan pembelajaran secara daring pada pagi hari ini. Pertama-tama saya memperkenalkan diri, nama saya Bagus Haryono, pangkat Aibtu, jabatan Babin Kamtibmas Kelurahan Banjarsari, mewakili Bapak Kapolsek. Kebetulan beliau tidak bisa hadir pada pagi hari ini karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Kemudian mewakilkan saya untuk memberikan edukasi dalam rangka pembelajaran MOS pada siswa santri di Pondok Pesantren Budi Utomo. Siswa sekalian, fenomena yang terjadi pada masyarakat sekarang ini bahwa seks bebas, miras maupun bahaya narkoba menjadi trending dan menjadi perhatian nasional. Bapak Presiden dan kami sebagai penegak hukum Kepolisian Republik Indonesia menaruh perhatian khusus kepada para remaja karena banyaknya angka setiap tahunnya itu kenaikan pengguna narkoba sangat tinggi, terutama pada anak-anak. Dengan demikian kami memohon kepada anak-anak agar hati-hati dalam bergaul, hati-hati dalam memilih teman. Kalau memang dirasa itu membahayakan, menjerumuskan diri sendiri kepada kemudaratan, jangan diikuti. Seks bebas sudah menjadi fenomena yang berkembang begitu pesat pada masyarakat saat ini, bahwa seks bebas di mana-mana, di setiap kota pasti ada hal-hal yang menyimpang atau hal-hal yang melanggar aturan-aturan itu. Tentunya kami berusaha sedemikian rupa untuk memberantas penyakit masyarakat tersebut, dan kami dari Kepolisian Sektor Banjarsari setiap pagi setiap malam kami melakukan operasi ke hotel-hotel untuk menekan sedini mungkin masalah seks bebas. Karena di sekitar RRI, di belakang terminal sebagai sentral BSK, tentunya juga menjadi perhatian kami agar para pengguna hidung belang itu tidak diberi kesempatan untuk melakukan transaksi seks. Demikian juga dengan terhadap anak-anak. Pendidikan seks itu memang perlu, tapi belum waktunya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan seksualitas. Pendidikan memang diperlukan ketika usia remaja, usia pada siswa sekalian yang menginjak usia remaja, bahwa seks itu memang kebutuhan rohani, tapi belum bisa diterapkan pada siswa sekalian mengingat usianya masih remaja. Karena seks yang diterapkan adalah pada usia dewasa, usia pernikahan sehingga siap nikah, kemudian diberikan edukasi masalah seksualitas, dan itu untuk kepentingan rumah tangga. Siswa sekalian, awalnya memang coba-coba, bahwa permasalahan itu berawal dari coba-coba, kemudian rasa ingin tahu dari remaja itu sangat tinggi. Kenapa kok dilarang? Kenapa kok tidak boleh? Itu justru menimbulkan penasaran kepada siswa sekalian. Karena mengingat kenapa kok dilarang sehingga penasaran, kemudian awalnya coba-coba dan akhirnya terjerumus. Bahwa seks bebas itu berawal juga dari coba-coba. Miras berawal dari coba-coba, dan narkoba pun berawal dari coba-coba. Awalnya ingin coba, ingin tahu rasanya, ingin tahu, kemudian melakukan, akhirnya ketagihan dan menjerumuskan
siswa sekalian kepada jurang yang lebih dalam. Siswa sekalian yang saya cintai, belum waktunya Anda melakukan seks bebas. Dalam arti itu hanya untuk kebutuhan rumah tangga. Mohon berhati-hati dalam bergaul, jangan pernah coba. Raihlah, kejarlah cita-cita kalian setinggi mungkin, sehingga menjadi kebanggaan orang tua, sehingga menjadi harapan orang tua untuk sukses dunia dan akhirat, terlepas dari godaan setan. Karena mengingat Allah sendiri sudah berfirman bahwa seks atau zina, janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya itu perbuatan setan. Mendekati saja kita sudah dilarang sama Allah SWT, apalagi kita sampai melakukan. Banyak kriteria zina mata, zina alat kelamin dan sebagainya. Mungkin itu siswa sudah paham betul masalah itu, karena memang santri sudah memahami apa yang boleh, apa yang tidak boleh, karena memang usianya sudah meningkat remaja. Dan mohon menjadi pembelajaran pada kalian, jangan melakukan seks bebas. Awalnya hanya sekedar pegang tangan, kemudian penasaran, cium-ciuman, kemudian sampai nanti berhubungan badan. Itu awalnya juga coba-coba, kemudian sampai terjadi pernikahan dini. Kalian belum siap melakukan pernikahan dini, sehingga kalau memang itu terjadi dan terpaksa harus terjadi, akan mempengaruhi ke psikis kalian. Psikis ketika menghadapi rumah tangga dalam usia dini akan banyak sekali menghadapi cobaan, mengingat kalian belum matang, mengingat kalian belum siap menghadapi rumah tangga, tapi dipaksa. Karena ketika melakukan seks bebas, kalian siswa yang perempuan hamil dan kalian dipaksa untuk menikah, itu akan memutus cita-cita kalian, akan menghambat meraih cita-cita kalian. Kejarlah cita-cita kalian setinggi langit dahulu, kejarlah sesukses mungkin, menjaga kebanggaan sekolah, kebanggaan orang tua, baru kalian memikirkan rumah tangga. Miras yang kedua adalah masalah miras. Miras di sini begitu banyak anak-anak sekarang, anak kecil aja sudah merasakan coba-coba minum-minuman keras. Kalau di Solo itu namanya ciu katanya. Saya juga sering melakukan operasi, melakukan penangkapan pelaku-pelaku karena memang ringan, tapi tentunya juga banyak dilakukan pembinaan. Tapi efek yang ditimbulkan minuman keras itu baru 10 sampai 15 tahun ke depan baru akan timbul berbagai gejala penyakit. Allah melarang, Allah mengharamkan sesuatu itu pasti tidak ada manfaatnya, lebih banyak mudaratnya lah. Karena Allah melarang miras, melarang seks bebas, barang-barang yang memabukkan sebagainya itu sudah dilarang dan diabadikan dalam Al-Quran bahwa itu memang dilarang karena memang banyak mudaratnya, tidak ada untungnya. Sehingga menjadi namun karena memang remaja sekarang, orang-orang sekarang dilarang itu kayaknya malah lebih enak. Itulah godaan setan namanya. Kalau orang sudah tergoda setan, barang yang dilarang menjadi asik, menjadi enak, akan terjerumus, akan semakin memperparah kehidupan seseorang. Miras sedemikian rupa memang awalnya enak. Saya sering sekali bertemu dengan para pemabuk itu, mantan pemabuk itu. Ketika dia sakit, ketika dia sudah tidak berdaya, saya tanya dulu mudanya apakah suka minum minuman keras? Iya. Dan sekarang orang-orang pelaku peminum keras dahulunya sekarang memati hasilnya itu timbul berbagai penyakit, entah asam lambung lah, entah hipertensi lah, atau mungkin diabetes lah. Dan sekarang 10 sampai 15 tahun lagi dia akan menerima apa yang dia lakukan itu. Sekarang sakit-sakitan dan menjadi suka emosi, menjadi
malas bekerja dan sebagainya, karena memang dari pengaruh dari miras itu luar biasa. Mohon jangan coba-coba, jangan coba-coba. Apa yang diharamkan Allah jangan kalian coba. Sedikit pun kalian mencoba haram, karena hukumnya haram sedikit tetap dosa. Dan itu tidak boleh dilakukan. Kemudian masalah narkoba, mungkin kalau narkoba angka kenaikan di Indonesia ini sangat luar biasa, diserbu dari berbagai negara untuk masalah pemasaran narkoba. Mohon hati-hati, mohon seleksi, jangan menerima barang sesuatu dari orang yang tidak dikenal, kalau itu nanti berakibat fatal terhadap siswa sekalian. Banyak fenomena yang terjadi di masyarakat, bahwa narkoba dikemas dengan berbagai cara agar lolos. Narkoba dikirim dengan berbagai cara agar bisa dipasarkan. Ada narkoba dipromosikan sedemikian rupa biar diterima, entah bentuk permen, entah bentuk kapsul, bentuk tablet, bentuk apapun, itu tujuan mereka untuk mencari keuntungan semata. Kalian yang belum tahu apa-apa masalah narkoba, jangan pernah coba-coba. Karena pemerintah sendiri, narkoba hanya boleh digunakan dalam dua hal. Yang satu adalah untuk kepentingan penelitian, yang kedua adalah untuk kepentingan kesehatan. Kalau kesehatan biasanya dipakai untuk orang-orang yang sakit, untuk menahan rasa sakit, dipakai oleh dokter dengan dosis tertentu, untuk kegiatan tertentu dalam rangka pengobatan pasien yang sakit. Untuk penelitian jenisnya apa, variannya apa, dan efeknya bagaimana, itu digunakan oleh pemerintah, oleh lembaga penelitian untuk meneliti sebuah varian dari narkoba. Banyak sekali varian narkoba, hati-hati, sekali mencoba akan ketagihan, dan itu akan terjadi kalau kalian awalnya coba-coba. Terus barangnya itu mahal, sulit didapat. Tentunya kalian kalau mau mendapat harus masuk dalam lingkaran jaringannya dia dulu. Kalau sudah terjerat jaringan lingkungan dia jenengan tidak akan pernah bisa lepas dari itu. Makanya awalnya coba-coba, tapi lama-lama ketagihan. Sebenarnya kalau diteliti, seseorang yang sudah kecanduan itu mudah sekali. Lihat aja nanti, kalau mau ingin beli, barang-barangnya sendiri itu habis. Dijuali semua, sepatu, jam tangan, HP, mereka akan jual untuk beli. Ya misalnya sabu-sabu lah, itu akan mereka dapat dengan cara-cara pun, dengan cara-cara yang tidak baik, karena nanti akan menjual barang-barangnya dulu. Barang-barangnya habis, miliknya sendiri, barang-barang orang tua yang akan dicuri, yang akan diambil. Apabila barang-barangnya orang tua sudah habis, akan barang-barangnya tetangga. Double pencuriannya dosa, memakai narkobanya pun juga dosa. Sedapat mungkin kalian menghindari dosa, sedapat mungkin menghindari perbuatan-perbuatan setan, menjadi tujuan kita untuk melawan semua dengan perbuatan setan, dengan cara mendekatkan diri pada Allah, taat pada aturan Allah, taat pada Quran dan hadis. Itu menjadi pegangan hidup kita. Saya berpesan kepada siswa sekalian, mohon kiranya mentaati progres. Apalagi kondisi Indonesia saat ini sedang berduka. Begitu banyak kematian yang mendadak, begitu banyak kematian yang tiba-tiba. Rumah sakit penuh di mana-mana, sudah tidak mampu menampung. Di Pulau Jawa, rumah sakit dimanapun sudah tidak ada yang mampu menampung pasien. Mohon kiranya mentaati protokol kesehatan, memakai masker, kalau perlu seperti saya ini 2 lapis, walaupun memang agak sumpek, tapi demi kesehatan tetap kami terapkan. Kemana-mana saya memakai masker 2 lapis. Terus menjaga jarak yang aman di antara kalian, kecuali dengan orang-orang yang terpercaya. Hanya keluarga, orang-orang yang terpercaya kita hanya keluarga yang satu rumah. Selain itu tidak dapat dipercaya masalah kesehatan. Jaga jarak betul dengan pihak orang-orang
di luar rumah kita kurang lebih 1,5 meter, paling dekat 1,5 meter, dan itu pun harus memakai masker karena masker itu betul-betul mencegah penularan COVID-19, karena paling banyak penularannya itu dari mulut dan hidung. Kalau mata kemungkinan karena kita punya kelopak, sehingga masih buat kedip aja mungkin kadang sudah hilang, buat cuci muka juga sudah hilang. Kurangi mobilitas, kurangi berada di luar rumah, karena memang kita tidak tahu banyak orang yang tanpa gejala berkeliaran di mana-mana, tidak bisa kita terdeteksi, dan itu berpotensi besar penularan terhadap orang lain. Terus mobilitas juga dikurangi, kegiatan di luar rumah dikurangi, tetap di rumah. Kalau tidak perlu mendadak jangan keluar rumah. Biasa kalau memang remaja itu tidak betah di rumah, maunya itu di luar saja, maunya ngobrol, padahal kita juga tidak tahu kondisi orang yang kita ajak ngobrol itu betul-betul sehat atau tidak. Itu menjadi pertimbangan kalian. Mohon jaga diri, mohon jaga kesehatan, karena memang COVID-19 ini sedang tren-trennya, sedang parah-parahnya di Indonesia. Obat mulai sulit didapat, oksigen juga mulai sulit didapat. Menjadi perhatian kalian, menjadi pemikiran kalian bahwa hidup sehat itu betul-betul sangat diperlukan sekarang, sangat kebutuhan yang vital, kebutuhan yang sangat kita perlukan. Sehat itu sekarang menjadi harga yang mati, karena kami berusaha melakukan kegiatan-kegiatan prokes, melakukan justisi, melakukan pengawasan isoman, melakukan penjembatan isoman. Itu pun semata-mata kami ingin memutus rantai mata penyebaran COVID-19. Tapi banyak kendala yang kami hadapi, banyak masyarakat yang kurang edukasi ketika terjadi terkonfirmasi atau tertular penyakit COVID-19. Mohon kami juga akan memprioritaskan program pemerintah dalam rangka vaksin massal. Mohon ditunggu, mohon nanti seandainya ada kesempatan vaksin, mohon nanti ikut mendaftar, karena memang kita prioritas yang sekarang ini adalah 50 tahun ke atas. Kelak kita juga akan memikirkan bahwa nanti 50 ke bawah juga harus kena vaksin, harus dapat jatah vaksin. Mohon kalian seandainya nanti ada program, segera mendaftar saja. Mengingat betul pentingnya vaksin. Antara orang yang terpapar COVID-19 yang vaksin dengan yang tidak vaksin, rata-rata yang parah itu yang tidak divaksin. Dan fenomena yang terjadi sekarang di Kelurahan Banjarsari, 70% penderita itu usia produktif. Jadi 50 ke bawah banyak sekali yang terpapar pada saat-saat bulan-bulan Juli sekarang ini. Karena memang karena memang dia merasa sudah kebal atau mungkin merasa dirinya fit, virus itu juga tidak mengenal itu orang itu sehat atau sakit. Semuanya juga sudah kehendak Allah, dan semuanya seizin Allah. Virus akan menyerang siapa kita juga tidak tahu. Kalau sudah seizin Allah masuk ke tubuh seseorang, tentunya tidak ada satu orang pun, satu benda pun yang mampu menghalangi ketika Allah berkuasa. Mungkin menjadi perhatian kalian sebagai beberapa materi miras, materi peredaran narkoba, materi ini mungkin kalau ada sesuatu bisa ditanyakan kepada saya dengan nomor HP 081 2261 66606, 6-nya 3 kali, terakhir 06. Ada ingin curhat atau ingin menanyakan sesuatu bisa lewat WA, dan itu nomor HP saya. Mohon menjadi perhatian siswa sekalian, karena di sini saya sebagai Babin Kamtimas bertanggung jawab membina
desa kami, membesa kelurahan kami agar lebih maju, lebih baik, tidak menanggulangi warga yang sakit dan sebagainya, agar sehat semuanya. Itu menjadi perhatian kami. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apa mungkin banyak kekurangan, banyak kesalahan, atau mungkin kurang jelas, nanti bisa tanyakan lewat WH. Dan tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan kami, karena keterbatasan ilmu yang saya dapatkan dan kami masih dalam belajar. Mohon dimaklumi siswa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Minta foto sebentar, Pak.